Nah, itu disebut sebagai popping. Apa faktor-faktor yang menyebabkan popping? Yang pertama misalnya, teknik pemasangan keramik lantai. Lantai biasanya yang umum menggunakan keramik dan granit. Nah, kita harus tahu teknik pemasangannya. Kalau masangnya keramik, maka sebelum pemasangan lantai, maka keramik itu harus direndam dulu. Tapi kalau materialnya adalah granit, maka malah terbalik. Granit itu tidak boleh direndam sebelum dipasang. Yang kedua, kualitas keramik atau granit itu sendiri. Maka rekomendasi kami, gunakanlah keramik yang kualitasnya baik. Nah, biasanya istilahnya KW1. Yang ketiga, bisa jadi itu popping terjadi karena adanya temperatur suhu di wilayah tersebut yang naiknya ekstrim. Di dalam rongga antara keramik dan dak beton itu ada material dan bisa jadi ada udara, ada suhu yang ekstrim naik sehingga menyebabkan adanya tekanan. Tekanan yang menyebabkan keramik itu kemudian terjadi popping, keangkat ke atas. Yang keempat, bisa jadi karena ada gelembung udara. Nah, maka kalau kita pasang nut, ya, ini kalau bisa terisi secara baik. Nah, ketika ada nut-nut yang kosong, misalnya seperti ini bisa menyebabkan udara masuk. Udara masuk sehingga kemudian ada tekanan dari bawah yang menyebabkan adanya popping. Dan yang terakhir, bisa juga terjadi karena antara granit satu dengan granit yang lain atau keramik satu dengan keramik yang lain tidak ada space nut. Maka harus ada nut. Sehingga kalau terjadi popping, yang kalah adalah nutnya. Dia akan menekan. Begitu. Maka kalau ada nut, keramiknya tidak naik karena yang rusak, yang tertekan adalah nutnya. Maka itu yang bagus adalah harus selalu ada nut. Tidak boleh langsung menempel antara keramik satu dengan keramik yang lain. Nah, itu faktor-faktor yang kadang terjadinya popping di rumah kita. Semoga membantu.